Halo dulur, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Anggita Shirley di podcast Warga FM. Ya, kali ini yang pastinya yang sekarang tuh disebarluaskan juga melalui Swarga TV nih. Jadi buat dulur yang nggak bisa mendengarkan lewat radio, bisa juga nih mendengarkan lewat YouTube Swarga TV. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas bahasan yang sangat penting nih dan juga lagi hangat-hangatnya, lagi bener-bener booming banget nih di Desa Cibiruetan ini. Kali ini kita sudah mengundang salah satu tokoh masyarakat yang sudah terkenal ini, salah satunya yaitu Pak Hadian. Halo Pak. Halo, selamat malam Mbak Gita. Ya, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di tengah puasa ini setelah melewati beberapa hari semakin fresh dan full power. Oh iya, mantap sekali, sepertinya semangat banget gitu ya, jadi aku juga ikut semangat gitu. Selamat semangat untuk Swarga. Oke, kali ini tuh kita mau bahas tentang ini Pak, pemotongan jumlah penerima manfaat BST. Nah, mengenai masalah ini nih Pak, tapi sebelumnya aku ingin tanya dulu nih Pak, kira-kira BST itu apa sih Pak? Ya, BST itu bantuan sosial tunai, jadi sebuah program jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dan akhir-akhir ini memang cukup menyita perhatian karena pada awalnya Kabupaten Bandung juga hampir merata dengan kabupaten lainnya, itu terdapat pengurangan hampir 74% dari keluarga penerima manfaat awal. Nah, itu cukup signifikan, cukup drastis, dan ini menimbulkan gejolak yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat dan juga mendapatkan perhatian dari dinas instansi terkait, tidak terkecuali para kepala desa yang semua berteriak mempertanyakan kenapa kebijakannya, karena ujug-ujug tidak ada sosialisasi dari awal, tiba-tiba datang data yang sudah berkurang hampir 74%. Gitu. Oke. Berarti angka yang cukup besar ya Pak untuk 74%, hampir setengah dari yang data biasanya tuh terpotong ya Pak. Ya. Nah, kira-kira tuh karena tidak ada sosialisasi ini tuh setelah ditinjau lebih lanjut, kira-kira apa sih Pak? Kenapa Ya. gitu bisa jadi ada pemotongan seperti ini, sedangkan yang kita tahu bahwa saat ini tuh masih dalam masa-masa pandemi yang krisis ekonomi itu masih berjalan gitu. Ya. Kita mencoba mengkonfirmasi melalui dinas sosial juga menanyakan ke kementerian. Kemudian jawaban kementerian adalah mereka sedang melakukan validasi data, dan penyebab utama adalah rata-rata keluarga penerima manfaat itu dinyatakan NIK-nya tidak valid. NIK tidak valid dan nomor KK tidak valid karena tidak terupdate di sistem. Kenapa? Karena rata-rata keluarga penerima manfaat itu masih memegang KK tahun 2005 yang itu belum online, sehingga pada saat verifikasi tahun 2021 otomatis mereka tidak terdaftar. Sehingga dalam waktu 2 hari semenjak diberitahukan daftar pengurangan sampai 74%, pemerintah desa dan puskesmas lembur. Kemudian juga meminta bantuan para ketua RW untuk mengirimkan update data keluarga penerima manfaat. Tetapi kita tidak bisa mengupdate yang faktanya kakaknya masih tahun 2000, di bawah tahun 2015. Tetapi dengan update yang dilakukan itu, alhamdulillah kita ada peningkatan kembali, sehingga pada saat kemarin hari Sabtu dibagikan itu pengurangan hanya tinggal sekitar 30%. Dan ini solusinya kita melalui para RW silahkan keluarga penerima manfaat yang sebelumnya terdaftar segera melakukan perbaikan kartu keluarga, kemudian kita bantu input, kita usulkan. Tapi kita belum menjamin bahwa ketika diusulkan ulang mereka akan otomatis keluar di bulan berikutnya. Tetapi ini adalah sebuah ikhtiar, bentuk layanan dan komitmen pemerintah desa dan puskesmas terhadap warga masyarakat. Berarti tadi tuh salah satu
penyebabnya itu gara-gara data yang tidak terupdate ya Pak. Masih ada kartu keluarga yang di bawah tahun 2015. Berarti sekarang tuh untuk masyarakat yang masih memegang KK di bawah 2015 diharapkan untuk segera melakukan update ya Pak ya. Bukan hanya untuk BST, tapi untuk seluruh layanan atau disebut legal identity, identitas legal masyarakat, dan berkait dengan pelayanan-pelayanan, aplikasi dan lain-lain. Harapannya siapapun yang kakaknya belum online itu segera melakukan perbaikan, dan prosesnya membuat pengantar dari ketua RW datang ke kantor desa, kemudian di kantor desa melalui Yandes, aplikasi Yandes kita usulkan untuk di pengantar ke kecamatan untuk perbaikan ulang atau input ulang kartu keluarga mereka dengan kartu keluarga yang online, seperti itu. Berikutnya nih Pak, kira-kira berarti dalam hal ini tuh pemerintah desa sebenarnya tidak ada turut ikut campur ya Pak mengenai pemotongan ini tuh, bahkan mungkin desa lebih membantu untuk updating data agar dapat ini ya Pak mendapat. Pemerintah mana yang ingin merugikan masyarakatnya, tentu kita akan membantu memperjuangkan secara total. Dan ketika masyarakat tidak tahu, sebenarnya kita 2 hari itu full, di hari libur itu, hari Sabtu Minggu kita melakukan update data karena dinas sosial menunggu jangan sampai nyebrang di hari Senin, dan kita lakukan langsung diperbaiki ketika yang memang kakaknya sudah lewat dari tahun 2015 kita inputkan, maka hasilnya ada penurunan. Dan kalau ditanyakan apakah pemerintah desa turut serta dalam menentukan data sasaran, sama sekali tidak. Bahkan peran pemerintah desa dengan puskesmas adalah tiap 6 bulan sekali mengupdate mereka berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Misalnya ada yang miskin baru, kemudian ada yang warga masyarakat kurang mampu yang dari tahun sebelumnya sudah ada terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Itu kita usulkan terus. Tapi perkara siapa yang dipilih oleh pemerintah, karena pemerintah mungkin secara random menentukan berapa data sasaran dari masing-masing wilayah, dalam ini kabupaten, nanti kabupaten turun ke kecamatan, turun ke desa, ke RT RW gitu. Jadi kita tidak tahu nama-nama siapa yang dipilih, tetapi desa lebih kepada ketiban resiko, bahwa dianggap RW lah yang menentukan di sana. Tapi kalau bantuan BLT dana desa nanti itu mutlak yang mengusulkan adalah musyawarah di RT RW. Ya, berarti penetapan ada di tingkat desa. Jadi kita berharap masyarakat sabar dan mempercayai pemerintah khususnya pemerintah desa akan terus mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi beban moral untuk puskesmas desa Ciberuetan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat karena sistem pelembagaan puskesmas kita menjadi contoh nasional. Tentu puskesmas harus menunjukkan kinerja yang lebih baik, pelayanan yang lebih ekstra, lebih ramah, kemudian memuaskan kepada masyarakat. Saya kira itu. Jika melihat sepertinya Pak, kira-kira tuh sampai kapan nih Pak? Kalau bantuan sosial tunai tentu akan terus menjadi komitmen pemerintah sepertinya, tidak hanya karena pandemi, karena BSD ini kan ada juga mungkin dalam berbagai bentuk, tetapi ketika pandemi 2 tahun ini ada bantuan sosial tunai. Nah, kita berharap pemerintah pasca kalau pandemi berakhir bisa kita tanggulangi kondisi masyarakat yang selama ini belum mampu secara daya beli, itu masih tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah apapun bentuknya. Mungkin sekarang bantuan sosial tunai, sekarang kita banyak mendengar kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha UMKM sekarang kan sudah mulai ngantri di BNI tiap hari sudah mulai penuh, karena konon katanya dari SKU yang di-input oleh mereka dan link data yang dikirim, sebagian yang mungkin dianggap memenuhi syarat sudah mulai menerima kucuran. Tetapi mereka yang mungkin belum memenuhi
terpilih, mereka belum kebagian ya. Saya harap masyarakat juga bisa bersabar. Artinya apapun bentuk fasilitasi yang dipersyaratkan harus diberikan oleh pemerintah desa akan kita lakukan. Contoh ribuan kartu permohonan domisili, permohonan keterangan usaha kita terbitkan asal mereka memang benar-benar memiliki usaha dan mereka membuat pernyataan usaha. Kira itu. Oke. Berarti dari segala dokumentasi yang diajukan tidak ada yang namanya manipulasi. Ya. Dan ini memerlukan keproaktifan ketua RT, ketua RW, artinya mereka harus buka mata, buka pendengaran, harus mampu mengendus siapa-siapa warganya yang dalam situasi pandemi ini terlihat memiliki keterbatasan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya mengalami kebangkrutan, atau bahkan mereka yang memang tidak benar-benar tidak punya usaha sejak sebelum pandemi dan bertambah sulit ketika di tengah pandemi. Ya, proaktif para ketua RW atau mungkin nanti komponen lembaga kemasyarakatan yang ada di desa membantu pemerintah desa memberitahukan. Kita menangani itu bukan hanya BST terkait ruki lahunya, ketahanan pangannya. Kita siapkan di desa, termasuk juga untuk mereka-mereka yang terpapar pandemi COVID-19. Itu komitmen kita dalam layanan dasar. Ya, seperti itu nih, sepanjang tadi kita udah berbincang banyak banget ya Pak ya tentang BST ini. Kita santai dulu Pak, kita ngopi dulu nih. Gimana? Ada kopi mana nih? Iya. Ini kopi dari mana? Ada kopi yang dari di Cibiruetan juga kan? Pak. Iya betul sekali. Ada di atas Pak. Kebetulan dekat dengan desa Cibiruetan ini. Dia Jadi mengolah kopi-kopi lokal kita kan? Iya betul. Kopi melayang nih Pak. Jadi ya. benar-benar mengelola. Ini aromanya sudah luar biasa nih, punya tes. Kita sambil ngopi-ngopi ya Pak, ngobrolnya. Dinginkan dulu. Selanjutnya kira-kira nih Pak, dari data yang hilang tadi, kira-kira RW berapa dan wilayah mana saja dan dusun mana saja yang kira-kira banyak kehilangan gitu. Maksudnya datanya dihapuskan gitu. Kecil ya, RW 17 karena komplek perumahan, RW Cibiruaya. Tapi kalau bicara persentase, karena jumlah penerima yang cukup banyak adalah di dusun 1, RW 1, 2, 3, 18. Ya berarti kalau dari sisi jumlah di RW di atas. Tapi secara persentase sebaran, tidak ada satu RW pun yang untung. Semua mengalami problem, data sasaran di tiap RW-nya berkurang dan kita mengalami resiko tiba-tiba dimarahi, ditegur masyarakat, yaitu sudah resiko kita, resiko pelayan. Ikhlaskan saja, itu bagian dari dinamika. Iya betul sekali. Semoga jadi penghapus dosa ketika dimarahi orang tanpa sebab kan. Iya betul. Apalagi sedang bulan puasa seperti ini ya Pak. Iya betul sekali. Berarti terjadi pengurangannya itu rata ya Pak antara RW 1 dan sekarang RW 30% rata-rata. Nah, kemudian kira-kira untuk harapan Bapak nih sebagai pemangku kebijakan di wilayah desa Cibiruetan ini terkait hal ini tuh kira-kira gimana nih Pak harapan kedepannya setelah? Yang pertama kita berharap masyarakat mempercayai pemerintahan setempat, RT, RW dan juga pemerintah desa ya. Kalau nggak percaya mau ke siapa? Masyarakat menggantungkan harapan dan kita mengupayakan. Yang kedua kita berharap pemerintah pusat, seiring kemarin ada proses observasi lapangan dari Dirjen Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Kita mengharap Puskesmas diberi akses untuk mengetahui siapa-siapa saja yang
berdasarkan hasil penentuan sasaran itu menjadi calon penerima bantuan-bantuan program sosial, sehingga kita tidak pada posisi nerimo saja untuk dibagikan. Toh sekarang posisi kita hanya tiba-tiba kedatangan pos membawa daftar nama orang yang akan menjadi calon penerima, tetapi kita tidak mendapatkan kesempatan untuk diklarifikasi, dikonfirmasi apakah calon penerima itu masih layak menjadi penerima manfaat, apakah dia status sosialnya sudah berubah, apakah dia sudah meninggal. Itu problem dasar yang oleh pemerintah pusat mungkin perlu segera diselesaikan. Jadi harapannya pertama ada keyakinan dari masyarakat terhadap pemerintah, karena sejauh ini pemerintah memiliki political will atau komitmen politis untuk membantu masyarakat. Yang kedua ada pemberian akses dari pemerintah pusat terhadap puskesmas. Dan yang ketiga dalam rangka membantu ini sebenarnya kita berharap dari Dinas Pendidikan Capil itu nanti ada sebuah kesepahaman pada saat ada problem syarat KTP itu perbaikan diperbolehkan dicetak di desa. Dari dinas desa diberikan file, setelah diperbaiki kemudian pencetakan oleh desa meskipun dicetak dalam kertas sebagai syarat untuk penyelesaian permasalahan sosial. Jadi itu yang kita harapkan dari bawah, sikap pemerintah desa sendiri, lembaga yang melayani dalam puskesmas dituntut kesabarannya. Dalam situasi ini tetap harus menyapa masyarakat dengan salam, dengan senyum, dan penuh kesabaran. Saya kira itu. Baik, terima kasih nih Pak untuk atas waktunya hari ini untuk wawancara, untuk kita berbincang santai ya Pak, ngopi santai mengenai BST, penerima manfaat BST ini. Mohon maaf nih jika mungkin banyak silahkan diminum terlebih dahulu. Wih, mantap. Iya. Ngopi. Mungkin Bapak ada closing statement nih Pak, ada yang mau disampaikan gitu untuk terakhir kali sebelum kita menutup acara hari ini. Atas inisiatif Suarga melalui kelompok informasi masyarakat atau KIM Desa Ciburuetan yang sudah membuat penyiaran melalui podcast, yang harapannya adalah ini membantu untuk membuka akses informasi, menjawab kebuntuan, menjawab sumbatan-sumbatan informasi melalui KIM. Dan kita berharap masyarakat akan memanfaatkan media ini, terus panteng, terus saksikan, subscribe, karena inilah salah satu ikhtiar kita. KIM adalah lembaga yang independen, artinya akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat dan juga menjadi media untuk menyampaikan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Harapan banyak hal oleh masyarakat bisa ditanyakan kepada pemerintah, bisa disampaikan sebagai aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian juga manfaatkan keberadaan kelompok informasi masyarakat, apalagi sekarang sudah muncul media melalui podcast. Sukses terus untuk KIM Ciburuetan. Sukses juga untuk Suarga TV, Suarga FM. Semoga terus bisa menyuarakan hati nurani masyarakat dan bisa menyampaikan sejauh mana upaya pemerintah Desa Ciburuetan untuk mewujudkan visi terwujudnya Desa Ciburuetan sejahtera, agamis, dan berbudaya. Demikian, terima kasih.
Sampai jumpa di siaran podcast selanjutnya di Swarga TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang pemirsa punya. Dan jangan lupa nih untuk nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info selanjutnya. Saya Gita Shirley pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.